Melanjutkan pembahasan alur cerita Kaisar Wang yang pemalas, namun dia sangat overpower. Setelah Wang menerapkan artefak Holy Crystal, energi spiritual semakin besar dan banyak, semua murid nampak senang, mereka tidak akan khawatir kehabisan lagi. Kenapa kalian masih bengong? Cepat segera berkultivasi. Terlihat aura yang berlimpah ruah menyelimuti seluruh sekte Spirit Sword. Master Liu pun bergegas untuk berkultivasi, ditambah dengan memakan pil tingkat tinggi. Kalau bukan bantuan dari pemimpin agung, mungkin aku tidak akan bisa menembus ke tahap Mahayana seumur hidupku. Tiba-tiba saja Master Liu langsung memancarkan energi yang begitu menyilaukan, terlihat wujud Buddha yang terbentuk dari aura spiritualnya. Semua murid menyaksikan terobosan Master Liu dari luar, mereka sampai terpaku melihat lonjakan aura yang sampai menembus ke atas langit. Bahkan ada beberapa murid yang terharu. Akhirnya, Sekte Spirit Sword memiliki seseorang yang berhasil mencapai tahap Mahayana. Bukankah pemimpin agung kita sudah berada di tingkat Supreme? Tahap Mahayana itu masih terlalu rendah baginya. Apa kamu membandingkan pemimpin agung dengan orang biasa? Banyak bicara, pulang kau dan salin 1000 mantra ketentraman diri. Kena hukuman oleh tetua baik karena membandingkan Wang dengan Master Liu. Wang pun menyaksikan terobosan Master Liu dari atas pohon, sepertinya sekte kita akan semakin ramai. Lalu sistem menawarkan Wang fitur barunya. Wang langsung menolak tawaran sistem, dia tidak ingin terseret lagi, dengan pekerjaan yang akan merepotkannya. Tiba-tiba Wang teringat, dia belum sempat melihat fragmen Heavenly Dao, maka sistem mengajaknya, agar bergegas pergi ke dalam ruang laut kesadarannya. Setelah di dalam, Wang protes kepada sistemnya, jika lain kali jangan memberi hadiah nyicil begini, kapan aku dapat mengumpulkan Heavenly Dao-nya secara utuh. Sistem pun memberi misi, jika Wang dapat membunuh seorang sage, maka Anda bisa langsung merebut Heavenly Dao miliknya. Membunuh seorang sage, apa kau serius? Tapi nanti saja jika ada kesempatan, aku tidak akan menolak juga. Wang mulai memasukkan fragmen Dao-nya, lalu muncul notifikasi peningkatan Wang yang hanya naik 1 tingkatan saja. Wang mengeluh lagi, cuman segini doang yang hadiah berikan kepadaku. Tuan, Anda jangan terburu-buru, Heavenly Dao itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Lanjut Wang memeriksa informasi lainnya, sampai Wang merasa penasaran dengan cermin Tongtian, bukannya ini alat pengawas. Tiba-tiba Wang menggetok kepala sistem, aku kesini untuk bersantai, bukan untuk menjadi security mengawasi CCTV. Jangan mengalahkan saya tuan, cermin itu bukan buatan sistem kok. Itu adalah fitur bawaan dari jalan strategi, bisa digunakan untuk memantau semua target yang menjadi bidak Anda secara real time. Oh begitu, tunggu, orang tua ini siapa? Astaga Dragon, host benar-benar pelupa, dia adalah Lingji dari Sekte Cloud Winds. Oh ya aku ingat, mari kita lihat kejahatan apa yang sedang dia rencanakan. Sistem bergumam di dalam hatinya. Katanya tidak mau jadi security, tapi tubuh Anda menikmati profesi itu. Pindah ke istana Sekte Hidden Cloud, dalam sebulan yang lalu. Terlihat percakapan Lingji dan kakak seniornya, yang dulu memberi tubuh baru untuk Lingji. Mereka berbisik-bisik tetangga, adik junior, jangan terburu-buru, Sekte Hidden Cloud pasti akan membantu kita. Kakak senior, muridku mati sia-sia di tangan Wang, aku akan pastikan mereka dikubur bersama Sekte Spirit Sword-nya. Adik junior, kau sudah berlatih bertahun-tahun, tapi kenapa sifat pemarahmu masih tidak berubah juga? Tentu saja, aku begini karena murid kesayanganku telah dia bantai, mana mungkin aku bisa bersikap tenang. Tidak lama kemudian datang seorang murid menghampiri mereka, dia memberitahukan, bahwa setelah Paman Yunhai keluar dari pengasingan, dia akan menuntut keadilan kepada Sekte Spirit Sword. Kalau boleh tahu, kapan Paman Yunhai akan keluar dari pengasingannya? Kabarnya sekitar 1 bulan lagi, tapi aku juga tidak tahu kepastiannya. Bagus, akhir dari Sekte Spirit Sword sudah tidak akan lama lagi. Kakak seniornya bergumam di dalam hati. Kapan acara balas dendam ini akan segera berakhir? Kembali lagi ke Wang, dia meminta sistemnya untuk mengecek kekuatan dari Sekte Hidden Winds. Maaf tuan, untuk saat ini fitur itu belum tersedia. Sistem busuk banyak kekurangannya. Baiklah karena cermin Tongtian bisa memutar memori, maka aku akan melihatnya sendiri. Singkat cerita, kita pindah ke situasi Sekte Spirit Sword. Terlihat di sana Master Liu tampak bahagia, setelah berhasil menerobos ke tahap Mahayana.
Para murid banyak yang mengucapkan selamat atas pencapaian Master Liu. Lanjut dia menuju aula rapat, di sana sudah ada Wang, Wen Yuan, dan tetua lainnya. Master Liu langsung berlutut memberi salam kepada Wang. Silahkan duduk terlebih dahulu, jangan sungkan. Wang pun memulai pembahasannya, mengenai Sekte Hidden Cloud, yang sedang merencanakan sesuatu terhadap sekte kita. Sontak Master Liu begitu terkejut, mendengar apa yang Wang sampaikan. Sekte Hidden Cloud, pemimpin agung, apakah itu benar? Jika Sekte Hidden Cloud menyerang kita, itu akan sangat berbahaya. Tapi pemimpin agung, menurut saya sekte sebesar Hidden Cloud, sepertinya tidak mungkin menyerang ke sekte kecil seperti kita. Benar sekali, kadang hasil ramalan juga bisa meleset. Lanjut Wang berkata, dunia kultivasi itu kejam, yang kuat menindas yang lemah adalah hal biasa, apa kalian meragukan kemampuanku? Tentu tidak sama sekali, saya tidak bermaksud seperti itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang Zixuan menghadap, dia nampak begitu panik melaporkan, bahwa ada utusan dari Sekte Hidden Cloud, ingin bertemu secara langsung dengan Wang. Master Liu pun sontak terkejut, jangan-jangan mereka benar mau menyerang kita. Selama masih ada aku di sini, kenapa kalian harus panik? Lanjut Wang menyuruh Zixuan, untuk membawa masuk utusan dari Sekte Hidden Cloud. Singkat cerita, utusan tersebut sudah menghadap Wang, dia menjelaskan jika Sekte Spirit Sword ingin selamat, bisa saja, semua persyaratan sudah ditulis di dalam surat yang sedang Wang baca. Master Liu begitu cemas, dia pun penasaran mengenai apa isi surat tersebut, sehingga terlihat Wang begitu marah. Dengan nada pelan namun menakutkan Wang menyampaikan isi suratnya. Isinya tidak seberapa, mereka menyuruhku untuk menghancurkan kultivasiku sendiri, dan menyerahkan semua sumber daya sekte. Chang Feng yang pertama berteriak, daripada mengikuti kemauan mereka, lebih baik kita hancur secara terhormat. Pemimpin agung kita lawan saja. Semuanya pun sepakat untuk melawan mereka yang sudah merasa paling kuat di dunia kultivasi. Tiba-tiba Wang memberi pelajaran utusan Hidden Cloud, yang sudah lancang atas sikapnya, telah memaksa ingin bertemu Wang secara langsung. Utusan tersebut berteriak kesakitan, setelah menerima sedikit serangan dari Wang yang begitu marah. Dengan memancarkan sedikit auranya, Wang berkata dengan tegas, sekarang kau kembali dan sampaikan kepada pemimpinmu, kalau mereka ingin perang kami siap melayani. Itulah sikap Sekte Spirit Sword. Terlihat baru segitu saja, dia sudah sampai memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Baik, saya akan sampaikan. Chang Feng bertanya kepada Wang, mengapa Anda membiarkan utusan itu pergi begitu saja? Orang itu sangat arogan. Tenang saja, aku sudah punya rencana. Pindah ke lain sisi, Lingji tampak begitu marah mendengar apa yang disampaikan utusannya, ditambah utusan tersebut diserang oleh Wang sehingga menderita luka dalam. Lanjut si utusan meminta pertolongan kepada paman gurunya, dia seperti menderita sesuatu di dalam tubuhnya. Yunhai mulai memeriksa keadaannya, setelah mengetahui ada masalah, sontak Yunhai begitu terkejut. Celaka, itu adalah segel petir pemusnah jiwa, cepat mundur. Tiba-tiba saja terjadi ledakan yang begitu besar, sampai-sampai bangunan di sana ikut hancur, dan menyebabkan area sekitar porak-poranda dalam sekejap. Dari kejauhan Wang tersenyum lebar, berani menentangku berarti siap untuk menerima akibatnya. Kalau saja Yunhai tidak sigap membuat pelindung, mungkin mereka sudah lebur menjadi abu. Lingji menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yunhai menjelaskan, bahwa yang digunakan Wang adalah teknik iblis seperti Soul Destroying. Lingji begitu terkejut, karena itu adalah sebuah teknik rahasia Sekte Iblis kuno. Mereka pun beranggapan, bahwa Wang telah bersekutu dengan Sekte Iblis. Lanjut Yunhai memberi perintah kepada seluruh murid Sekte Hidden Cloud, untuk menghakimi Wang yang telah bersekutu dengan Iblis. Wang pun di Sekte Spirit Sword, sudah memberi arahan untuk segera menutup semua pintu masuk. Master Liu menanyakan, mengapa harus melakukan seperti itu, bukankah akan menyebabkan kepanikan? Lanjut Wang menjelaskan, Sekte Hidden Cloud akan segera menyerang, jika tidak ditutup, bagaimana nasib para murid kita? Sekte Hidden Cloud bergerak secepat itu. Kenapa kalian panik? Mereka hanya beberapa Supreme saja, dengan aku di sini kalian akan baik-baik saja. Keesokan harinya, lonceng besar telah dibunyikan, sebagai tanda situasi sekte sedang genting. Kakak senior, sebenarnya apa yang terjadi? Semua pintu gerbang ditutup, itu bukan masalah besar.
Dengan adanya pemimpin agung di sini, paling lama juga sehari atau setengah hari. Di Gunung Qingyun, ketiga murid pribadi Wang sedang membahas masalah sekte Spirit Sword yang akan diserang. Master akan menghadapi sekte Hidden Cloud, apakah Master akan bisa menanganinya sendiri? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membantu. Tenang saja, Master pasti akan kembali dengan kemenangan. Wang, Xuanji dan Qing Yao sudah melesat cepat menuju ke suatu tempat, ternyata sekte Hidden Cloud sudah tiba di sekte Spirit Sword. Jadi kalian hanya sebanyak ini, datang untuk mengacau di sekte kami. Sungguh mengecewakan. Yunhai menanyakan kepada Lingji, apakah anak muda ini yang bernama Wang yang keji itu? Dia tampak masih begitu muda. Benar sekali, jangan melihat penampilannya, dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Lanjut Yunhai berteriak, dia menanyakan dari mana Wang mempelajari teknik sekte iblis. Sampai berani mencelakai murid pribadiku. Wang tertawa menanggapi perkataan Yunhai, kalian yang ingin menghancurkan sekteku, kalian lebih kejam daripada sekte iblis. Yunhai begitu kesal mendengar perkataan Wang, lalu Lingji menghentikan pembicaraan mereka, lanjut dia yang berkata, menyuruh Wang untuk menghancurkan kultivasinya sendiri, kemudian berlutut kepadanya, jika sektenya ingin selamat dari kehancuran. Perhatikan baik-baik, selain Yunhai, ada dua orang ini yang memiliki kekuatan supreme, apa itu masih belum cukup? Wang menanggapi ocehan Lingji dengan santai, meski dia membawa 3 orang ahli dalam tingkatan supreme, Wang tidak peduli, dia malah menyuruh Xuanji untuk mulai menyerang. Dengan patuh Xuanji langsung melompat, dia melemparkan tombak yang telah diselimuti aura petir. Lingji begitu panik dengan serangan Xuanji yang semakin mendekat ke arahnya, dia pun berteriak meminta pertolongan kepada rekan-rekannya. Menghadapi serangan Xuanji saja, harus sampai 2 orang membantu Lingji, membuat sebuah barrier untuk memblok serangannya. Terlihat bentrokan kekuatan yang begitu dahsyat, meski Xuanji berada di tahap Great Emperor, kekuatannya sudah setara dengan tahap Supreme, karena tombaknya yang berada di tingkat Sein. Lanjut Wang melancarkan serangannya juga, sambil memprovokasi mereka. Hanya dengan satu teknik saja sudah membuat kalian ketar-ketir, sekte Hidden Cloud ternyata tidak sehebat yang aku bayangkan. Untungnya Yunhai dapat menghindari serangan yang Wang lancarkan, namun serangan itu bukan diarahkan kepadanya, melainkan untuk Lingji yang berada di dalam perlindungan. Terlihat barrier itu langsung hancur seketika, meski dibangun oleh 3 kultivator sekalipun. Lingji berteriak kesakitan, dia merengek tangannya yang terluka parah, sampai berlumuran cairan merah. Tanganku, Yunhai tolong aku. Bahkan kedua kultivator yang membantu Lingji juga mengalami luka dalam. Wang semakin menjadi-jadi, dia memprovokasi Yunhai habis-habisan. Ternyata hanya pemimpin palsu, sekali sentuhan saja sudah menurunkan ranahmu 3 tingkat. Sekte Hidden Cloud memang tidak ada apa-apanya. Yunhai semakin murka, mendengar ejekan yang Wang lontarkan. Bajingan, hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Lanjut Wang menerjang, kemudian dia menyuruh Xuanji, untuk mengurus kedua kultivator yang membantu Lingji. Baik Master, saya akan memperlakukan mereka dengan sopan. Sedangkan Yunhai sudah bersiap dengan tekniknya, untuk melancarkan serangan ke arah Wang. Terlihat rentetan aura hijau, yang melesat cepat, namun Wang dengan mudah menyerap serangan Yunhai. Apa cuma segini kemampuanmu Lao Deng? Sebentar lagi mungkin kau akan segera pergi dengan kecepatan cahaya. Terus diprovokasi oleh Wang, Yunhai tidak bisa mengendalikan emosionalnya, bajingan tengik. Hari ini akan aku tunjukkan kekuatan sekte Hidden Cloud yang sebenarnya. The Nine Great Cloud of Changming. Teknik yang Yunhai persiapkan, begitu terlihat sangat menakutkan, dengan lonjakan aura dan tekanan yang begitu mengintimidasi, membuat orang yang berada di sekitar sampai tercengang melihat fenomena tersebut. Ini adalah teknik rahasia sekte. Bukankah itu hanya bisa digunakan oleh pemimpin dari sekte tingkat atas? Para bawahan Yunhai tampak bersemangat, dia yakin jika Yunhai sudah menggunakan teknik tersebut, orang yang menghadapinya tidak akan selamat. Xuanji yang sedang bertarung melawan kedua sekutu Yunhai, dia sampai gagal fokus dan mengkhawatirkan Wang. Namun dia percaya dengan kekuatan Wang, pasti akan dapat menahannya. Yunhai sudah selesai menyiapkan tekniknya, dia pun bersiap untuk mulai melancarkan serangan pamungkasnya. Sistem dan Wang bukannya khawatir dengan nasibnya, mereka malah asik menonton dan begitu takjub dengan teknik yang Yunhai gunakan.
Wang pun mulai akan serius menghadapi Yunhai, karena dia sudah mengerahkan kemampuannya. Aku juga akan menunjukkan kekuatanku. The Silver Reversing Sun Destroyer Fire. Yunhai mulai melontarkan tekniknya ke arah Wang, sambil berteriak keras. Bocah sialan mati kau sekarang juga. Terlihat aura pedang spiritual yang sangat besar, mulai melesat cepat, begitupun dengan Wang, dia mulai melancarkan serangannya juga. Bentrokan energi pedang saling berbenturan begitu dahsyat, sehingga menimbulkan langit berguncang hebat. Meski serangan Yunhai lebih besar dari Wang, namun dari segi kekuatan, Wang masih jauh lebih unggul. Sehingga aura pedang Yunhai mulai terkikis, dan akhirnya Yunhai kalah dalam beradu teknik, sampai dia terpelanting mundur jauh ke belakang. Bagaimana mungkin aku kalah, bukankah dia berada di tahap Great Emperor? Tidak berselang lama, tiba-tiba sebilah pedang sudah menembus tubuhnya dari belakang, sehingga Yunhai menyemburkan cairan merah dari mulut dan tubuhnya. Yunhai begitu terkejut dengan kekuatan Wang. Bagaimana kau bisa menghancurkan pelindung tubuhku? Kecuali mereka seorang Sein, semuanya bisa diselesaikan dengan satu pedang. Wang pun menarik pedang yang menancap tepat di tubuh Yunhai, lalu Yunhai terjatuh ke bawah permukaan. Para murid sekte Hidden Cloud bergegas lari, untuk menyelamatkan Yunhai yang akan membentur tanah dari ketinggian. Sudah mengalahkan Yunhai, Wang menunjukkan raut wajah yang kecewa. Aku pikir akan bisa bermain lebih lama. Sekarang Xuanji yang belum menyelesaikan pertarungannya, sebentar lagi giliran kalian yang akan menyusul kakak seniormu. Wanita iblis jangan sombong, aku akan bertarung sampai akhir, bahkan jika harus mengorbankan semua kekuatan kami. Kedua adik junior Yunhai, sudah memancarkan energi spiritualnya, yang mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Xuanji memasang ekspresi serius, terlihat dari raut wajah yang mulai mengerutkan keningnya. Kedua orang ini, ternyata telah memulihkan kekuatannya, sepertinya mereka ingin bertarung mati-matian. Tiba-tiba kedua adik junior Yunhai menerjang ke arah Xuanji dari kedua sisi yang berbeda, terlihat aura yang seperti benang mencoba mengikat pergerakannya. Kau pikir dengan ini bisa mengendalikanku? Naif sekali. Xuanji mencoba menghancurkan benang aura yang menyelimutinya, namun tiba-tiba Xuanji menunjukkan ekspresi yang begitu terkejut. Apa? Sejak kapan awan-awan ini muncul? Ternyata mereka telah mengecoh Xuanji. Dasar bodoh, serangan tadi hanyalah pengalihan. Sekarang matilah. Wang hanya memperhatikan saja Xuanji yang sedang mulai terdesak, lalu sistem menyuruh Wang agar membantu Xuanji. Maka Wang pun mengaktifkan mata dewanya, untuk mencari titik lemahnya formasi, yang junior Yunhai terapkan untuk menjebak Xuanji. Xuanji begitu kesulitan melawan kedua orang tersebut, terlihat raut wajahnya begitu cemas. Sungguh menjengkelkan, kalau tidak bisa menyingkirkan kedua orang ini, aku pasti akan dimarahi oleh Master. Tiba-tiba dari kejauhan Wang berteriak, menyuruh Xuanji untuk bisa memanfaatkan kekuatan lawan, dan menyarankan agar Xuanji menyerang yang di belakang terlebih dahulu. Mendengar masukan dari Wang, Xuanji merasa bersemangat, dan akan segera menyelesaikan pertarungannya. Xuanji mulai memusatkan kekuatannya di satu titik, lalu dia melesatkan serangannya, dengan satu tarikan napas ke arah orang yang membuat formasi penjerat. Terlihat orang itu tampak pucat, karena Xuanji telah menargetkannya dari kejauhan. Kakak, cepat selamatkan aku. Tiba-tiba saja Xuanji bergerak sangat cepat, dia sudah berada di hadapannya, dan berhasil mendaratkan serangan yang mengenai telak tubuh orang tersebut. Salah satunya yang melihat rekannya telah dikalahkan oleh Xuanji, dia berencana untuk melarikan diri, sial aku tidak bisa mengalahkannya tanpa bantuan formasi. Sebaiknya aku harus lari sekarang. Tidak semudah itu bisa lepas dari genggaman Xuanji, terlihat ujung tombak yang sudah merobek perutnya dari belakang. Akhirnya Xuanji dapat menyalahkan mereka dengan mudah, berkat arahan yang Wang sampaikan padanya. Para murid Hidden Cloud sontak panik, melihat mereka semua telah kalah dengan telak. Pemimpin sekte dan yang lainnya telah mati, cepat kita harus segera pergi, Wang jauh kejam daripada iblis. Tiba-tiba saja Wang langsung menghadang mereka semua. Berani menentangku, kalian masih ingin melarikan diri. Wang sudah menyiapkan bendera penarik jiwa, semuanya cepat masuk jangan berpikir bisa kabur dari kematian. Tiba-tiba saja Wang langsung mengaktifkan bendera tersebut, dan jiwa-jiwa itu secara paksa ditarik keluar dari tubuhnya.
Lanjut Wang menyuruh sistem untuk mengumpulkan semua jasad dari sekte Hidden Cloud, entah apa yang Wang rencanakan untuk mayat tersebut. Host, Anda benar-benar membuatku repot. Selagi sistem mengerjakan yang Wang perintahkan, tidak lama Master Liu dan tetua lainnya memberi hormat. Selamat pada pemimpin agung atas kemenangannya. Tidak perlu berbasa-basi, Wuya, bisa pinjam tempat latihanmu sebentar. Pemimpin agung, silahkan gunakan sesuka hati. Master Liu tampak kebingungan, dengan sikap Wang yang terburu-buru segera pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pemimpin agung terluka? Singkat cerita, Wang sudah berada di dalam ruang latihan Master Sekte. Lalu sistem menanyakan tentang apa rencana Wang. Terlihat beberapa jasad sudah tergeletak di sana, ternyata Wang ingin menjadikan mereka sebuah boneka roh. Astaga host, kenapa Anda begitu kejam? Kalau bukan untuk menghindari gangguan di masa depan, aku juga tidak mau repot-repot melakukan ini. Sistem ini tidak percaya, pasti Anda punya tujuan lain. Lanjut Wang menjelaskan, dunia kultivasi ini penuh dengan persaingan antar sekte, membasmi sekte mereka pasti akan mengundang kemarahan sekte lainnya. Bukankah membantai mereka akan terlihat lebih seru? Wang langsung menggetok kepala sistemnya. Kau memang suka menonton keributan tanpa ikut repot. Wang mulai membaca panduan cara membuat sebuah boneka roh, ternyata itu cukup sulit untuk dia kerjakan, maka Wang memanggil Xuanji untuk membantunya dalam menjalankan ritualnya. Terlihat alat yang Wang gunakan cukup ekstrim, dengan Shinso dia akan mulai membedah. Sistem menyarankan Wang agar menggunakan alat yang lebih sederhana, karena itu terlihat sangat brutal. Di hadapan sistem Wang mulai menjalankan operasinya, bahkan sistem melihat apa yang dilakukan Wang sampai ingin muntah. Singkat cerita, modifikasi wadah sudah selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Wang mulai memasukkan jiwa, yang telah dia simpan di dalam bendera penarik jiwa, jasad Yunhai mulai terbangun, dan Wang terus memaksa agar jiwa itu menyatu dengan wadah yang sudah dia persiapkan. Diam, cepat masuklah dengan patuh. Akhirnya Yunhai sudah menjadi boneka pertama yang Wang ciptakan, dia langsung memberi hormat kepada Wang sebagai tuannya. Sepertinya percobaan pertamaku telah berhasil. Singkat cerita Wang sudah selesai membuat boneka roh, dia menanyakan kepada sistemnya, bagaimana apakah menurutmu tidak ada yang keliru? Sangat bagus tuan, tapi sistem sekarang perlu istirahat sejenak. Pindah ke ruang rahasia, penampilan luar Yunhai tidak ada yang aneh, lanjut Wang tes kecerdasannya. Wang bertanya, bagaimana kau akan menjelaskan ke orang lain tentang kematian murid keponakanmu? Master, murid keponakanku itu terlalu sombong, dan berusaha memicu perang antara dua sekte, jadi kematiannya sudah sepantasnya. Aku kira jawaban itu, belum sempat Wang menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Xuanji datang dengan ekspresi terkejut. Master, apa Yunhai yang berada di tahap Supreme tidak akan berkhianat? Seperti biasa, Wang akan menerapkan formasi bidak catur Go, di dalam tubuh bawahannya yang baru, untuk mengendalikan mereka sepenuhnya. Xuanji kau tidak perlu khawatir, untuk masalah itu aku sudah punya solusinya. Bidak ini bisa mengawasi setiap gerak-geriknya, jika dia berani melanggar perintah, akan otomatis dia dimusnahkan. Master sangat luar biasa, entah tugas apa yang Wang berikan kepada para bonekanya, yang pasti dia menyuruh mereka pergi, dan jangan sampai mengecewakan hasilnya. Terlihat Wang yang begitu kecapean, setelah banyak pekerjaan yang telah dia selesaikan. Kini Wang tengah rebahan, dengan ditemani King Yao yang cosplay menjadi asisten rumah tangga. Begini seharusnya kehidupan sehari-hariku. King Yao tampak malu mengenakan pakaian seperti itu. Dari mana Master mendapatkan pakaian seperti ini? Wang mengawasi pelatihan ketiga muridnya, dengan menggunakan teknik kesadaran ilahi, sedangkan tubuh yang aslinya malah malas-malasan. Master sangat hebat, dia mengawasi kami dengan teknik seperti itu, tapi Master terlihat malas untuk membimbing kami. Tidak berselang lama, King Yao memberitahukan kepada Wang, bahwa Master Liu memintanya untuk hadir di rapat sekte. Jelas dengan sifat Wang, mana mau dia mengikuti hal yang menurutnya begitu membosankan. Para tetua dan Master Sekte sudah menunggu di aula rapat. Pemimpin sekte, apakah pemimpin agung benar-benar tidak akan datang, untuk memimpin rapat ini? Pemimpin agung sudah punya rencana sendiri, kita lebih baik fokus membahas langkah yang harus kita ambil. Sekte Winds Cloud diganti jadi Feng Yun, dan Hidden Cloud diganti menjadi Yunyin.
Chang Feng berkata, semua tetua dari Sekte Feng Yun berada di ranah Great Emperor, apalagi Sekte Yunyin yang memiliki seorang Supreme. Menurut laporan murid yang berpatroli, Yunhai dan yang lainnya, secara diam-diam telah dibebaskan oleh pemimpin agung. Bagaimana mungkin pemimpin agung begitu ceroboh? Jika itu memang keputusan pemimpin agung, pasti ada pertimbangannya, kita tidak perlu membahasnya lebih jauh. Tapi Master Sekte, bagaimana jika suatu saat Sekte Feng Yun dan Yunyin menyerang kembali? Sekte Spirit Sword hanya bisa mengandalkan pemimpin agung. Beliau adalah pelindung kita, kita tinggal mengikuti takdir yang telah ditentukan. Singkat cerita, pindah ke Sekte Feng Yun. Di sini kakak senior sedang mengobrol dengan Lingji, adik junior, akhirnya kau kembali, kakak sangat khawatir. Kakak sebelumnya aku sangat arogan, hampir saja menimbulkan bencana besar bagi Sekte Feng Yun. Adik junior, bukankah kalian pergi untuk bertarung dengan Wang? Benar sekali, tapi Wang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan Yunhai telah dikalahkan olehnya. Itu tidak mungkin, dia kan seorang Supreme. Kakak senior, bagaimana jika kita segera berdamai dengan Sekte Lingjian? Mereka sudah menunjukkan niat baik. Jika Sekte Yunyin saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, kita juga bukan tandingan mereka. Pindah ke aula utama Sekte Yunyin. Di sana sedang ada rapat, mengenai kematian murid yang bernama Fu Chen. Boneka Yunhai sedang berakting, dia mengatakan bahwa kekuatan Wang di luar Nurul, bahkan dirinya pun tidak mampu mengalahkannya. Murid Fu Chen terlalu sombong, kematiannya akibat perbuatannya sendiri. Salah satu tetua berteriak tidak terima dengan hal itu, karena Fu Chen adalah murid kesayangan pemimpin sektenya. Boneka Yunhai tidak peduli dengan perkataannya, karena sementara dia yang menjadi pemimpin, maka keputusan ada di tangannya. Lanjut Yunhai mengatakan, kita tidak hanya harus berhenti membahas permasalahan ini, tetapi kita juga harus mengutus seseorang untuk meminta maaf kepada Sekte Spirit Sword. Jika ada yang menentang keputusanku, maka aku sendiri yang akan mengusirnya dari sekte. Mau tidak mau tetua tersebut menuruti perkataan Yunhai. Baiklah, aku akan mengikuti apa yang kakak Yunhai perintahkan. Pindah ke Sekte Spirit Sword, mereka kedatangan utusan dari Sekte Feng Yun, yang sebelumnya Yunhai bahas dengan para tetua. Terlihat beberapa utusan itu meminta maaf atas kejadian tempo lalu, hal itu membuat Master Liu dan tetua lainnya nampak terkejut juga kebingungan. Apa yang terjadi? Mereka datang ke sini untuk meminta maaf. Bahkan mereka mengirim begitu banyak peti harta, sebagai kompensasi untuk menebus kesalahannya. Dan season 1 sudah tamat. Lanjut ke season keduanya.